semuanya, perkenalkan nama saya Siti Agustinur Afifa. Saat ini saya duduk di kelas 10 SMA dari SMA Negeri 8 Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran dari Asesmen 5 FPSH Duta Hukum dan HAM Jawa Barat 2024 yang bertemakan pemahaman akhlak sebagai pondasi utama. Nah, kali ini kita akan membahas 5 topik, yaitu yang pertama ada pengertian akhlak, yang kedua sifat terpuji akhlak mulia, yang ketiga sifat tercela akhlak tercela, yang keempat menjauhi sifat tercela, yang kelima penerapan sifat akhlak mulia. Nah, jadi tentunya pasti ada pengertian akhlak terlebih dahulu. Akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata huluk atau al-kholiq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, perwiraan, kesatrian atau kejantanan. Nah, sedangkan secara istilah sendiri, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Nah, mengapa sih akhlak sangat penting bagi kehidupan kita? Nah, dengan memiliki akhlak yang baik, tentu seseorang tidak akan berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng, akan menjadi perisai atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan. Sebaliknya, perilaku buruk dapat menular dan merusak lingkungan sekitar. Akhlak yang baik adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Tentunya akhlak juga terbagi menjadi dua macam, yaitu akhlak mulia atau terpuji dan akhlak buruk atau tercela. Nah, tentunya akhlak mulia ini memang seharusnya sudah kita tanamkan di dalam diri kita. Sedangkan akhlak buruk atau tercela yang harusnya kita jauhi dan harusnya kita cegah supaya akhlak tercela itu tidak terjadi. Nah, akhlak yang mulia adalah sebuah keadaan yang melekat di dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang baik dan positif bagi kehidupan, dan hal ini menjadi kebiasaan. Sedangkan akhlak tercela sendiri adalah atau akhlak mazmumah, yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena mendatangkan mudarat bagi kita sendiri ataupun untuk orang lain. Tentunya dari macam-macam bentuk akhlak yang tadi pasti ada contoh-contohnya. Nah, di sini kita akan membahas contoh sikap akhlak mulia. Yang pertama ikhlas dalam melakukan sesuatu hal apapun. Yang kedua bersabar. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang harus kita tunggu, yang harus memang kita jauh-jauh hari kita usahakan, nah kita itu harus bersabar, nggak boleh terburu-buru. Yang ketiga bersyukur atas apa yang kita miliki. Dan yang keempat berkata benar. Nah, kalau kita interaksi dengan orang lain, sebaiknya kita harus menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Yang kelima, tidak meremehkan orang lain. Jadi kalau misalnya orang lain punya pencapaian, kita jangan selalu berpikir kalau pencapaian itu diraih oleh hal-hal yang buruk, akan tetapi kita harus mengapresiasi orang tersebut. Yang keenam, berprasangka baik. Nah, apa-apa tuh kita jangan berprasangka buruk. Nah, kita harus berprasangka baik atau positif. Nah, sedangkan contoh sikap akhlak tercela sendiri, jadi kita ini ngebagi contoh sikap yang kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Nah, contohnya musyrik. Nah, musyrik memang sudah
jelas ya, itu merupakan akhlak tercela. Nah yang kedua ada munafik. Munafik itu, kalau munafik sama diri sendiri atau orang lain itu sama dengan sikap akhlak tercela. Yang ketiga murtad, keluar dari agama atau jalannya. Yang keempat iri hati. Iri hati terhadap pencapaian orang lain dan lain-lain. Terus berbuat aniaya pastinya itu termasuk ke dalam akhlak tercela karena melakukan perbuatan yang menganiaya orang lain. Yang keenam kikir atau sombong juga termasuk perbuatan akhlak tercela. Maka dari itu kita harus rendah hati dan lain-lain. Nah, aku sekarang punya tips and trick penerapan perilaku akhlak mulia pada kehidupan sehari-hari. Nah, contoh penerapannya yang pertama, memperhatikan etika sosial saat berkomunikasi dengan orang lain. Siapapun dan di tempat manapun, baik itu di masjid, di sawah, di kantor, di lembaga dakwah dan di tempat lainnya, itu harus memperhatikan etika yang baik. Yang kedua, hindari sikap egois atau kepentingan untuk memuaskan diri sendiri atau golongan yang ujung-ujungnya membuat kita lupa akan hak-hak orang lain dan cenderung meremehkannya. Nah, sekarang aku akan berikan tips menjauhi perbuatan dari sikap tercela. Nah, cara menjauhinya adalah yang pertama, mengembangkan kesadaran diri adalah kunci untuk menghindari perbuatan yang tercela. Dengan memiliki kesadaran diri yang baik, kita dapat mengenali emosi dan motivasi di balik tindakan kita. Yang kedua, berkelompok dengan orang-orang yang berprinsip. Memiliki prinsip dan nilai-nilai yang sama dapat membantu kita menghindari dari perbuatan yang tercela. Terima kasih. Baik, segitu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, dan yang lainnya, karena kebenaran hanyalah milik Allah SWT. Agama itu seluruhnya adalah akhlak. Barang siapa semakin baik akhlaknya, maka semakin baik pula agamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.